Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang teknik animasi, kita perlu mengetahui 12 prinsip ini. Nah, yang pertama ada squash dan stretch. Squash dan stretch ini digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda sehingga memberikan efek lentur pada objek. Nah, seperti pada contoh terlihat bahwa bola menyentuh atau ketika dilempar dia menyentuh ke permukaan yang keras, maka akan ada efek lenturnya dari bola tersebut. Bola tersebut akan terlihat gepeng atau mengecil, kemudian ketika dia kembali atau memantul ke atas dia akan ke bentuk yang semula. Nah, di situ terlihat ada ilusi bagaimana bola tersebut terlihat seperti memberikan efek bahwa permukaan itu permukaan keras dan bolanya itu bola yang lentur seperti itu. Kemudian yang kedua ada anticipation. Nah, anticipation ini adalah prinsip pada animasi di mana kita atau animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh karakter. Prinsip ini disebut juga dengan ancang-ancang atau gerakan ancang-ancang. Jadi seperti terlihat pada contohnya, di situ terlihat ada step atau langkah-langkah dari orang yang ada di gambar tersebut. Jadi terlihat bahwa orang tersebut memberikan ancang-ancang sebelum melemparkan bola. Nah, itu yang disebut dengan anticipation. Kemudian yang ketiga ada staging. Staging ini adalah memperlihatkan gerak keseluruhan pada sebuah adegan yang tampak jelas dan detail. Nah, terlihat pada contoh ya. Pada contoh ada poor staging dan good staging. Nah, di situ terlihat poor staging ini kelihatannya tidak detail, tidak terlalu jelas apa yang dilakukan oleh objek tersebut. Sedangkan pada bagian good staging itu terlihat apa yang dilakukan oleh karakter, detail-detail gerakannya atau detail gambarnya seperti apa itu terlihat lebih baik daripada gambar yang pertama. Nah, itu yang dinamakan oleh staging. Prinsip ini itu kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si objek atau dari si karakter ini terlihat jelas dan tidak disalahartikan oleh penonton. Kemudian yang keempat ada strike ahead and pose to pose. Jadi ada dua, strike ahead and pose to pose. Yang pertama ini strike ahead itu adalah membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai, seperti itu. Seperti pada contohnya terlihat ada gambar orang yang sedang berjalan menghampiri kucingnya, itu ada animasinya di situ. Terlihat kita gambarnya itu setiap satu persatu, digambar satu persatu. Seperti itu. Jadi straight ahead. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambarnya konsisten. Namun kekurangannya yaitu memiliki waktu pengerjaan yang lama karena dibuat satu persatu, frame by frame. Kemudian untuk pose to pose sendiri adalah pembuatan animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh animator lain. Jadi kalau strike ahead ini dilakukan oleh satu orang, sedangkan pose to pose itu bisa dilakukan oleh animator yang berbeda, seperti itu. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan yaitu waktu pengerjaannya lebih relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Jadi pose strike ahead ini dilakukan hanya oleh satu orang. Nah, yang kedua ini atau pose to pose ini bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Seperti itu. Bisa dilihat pada contoh gambarnya untuk pose to pose ini. Jadi pose pertama yang orang hendak mengangkat batu itu bisa dilakukan oleh orang yang pertama. Kemudian ketika batu ini diangkat itu kita bisa dikerjakan oleh animator lain, seperti itu. Kemudian yang kelima ada follow through and overlapping action. Ini ada dua juga. Follow through ini adalah benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Maksudnya adalah animasi ini di mana bagian tubuh tertentu tetap bergerak meski objek telah berhenti. Seperti contohnya ketika kita
kita mengibaskan kepala, kita menggerakkan kepala. Kepala mungkin sudah berhenti untuk bergerak, tapi kadang rambutnya tuh masih terlempar atau masih bergerak seperti itu. Atau ketika kelinci sedang melompat, kemudian dia sudah menapak ke tanah, nah biasanya telinganya itu masih ada gerakan tambahan. Nah itu yang dinamakan dengan follow through. Jadi ada bagian tubuh tertentu itu tetap bergerak meskipun objek telah berhenti. Nah sedangkan overlapping action adalah dianggap bisa kita katakan adalah gerakan saling silang. Ini maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Seperti pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan ini bisa termasuk di dalamnya. Kemudian misalnya ada hewan kelinci atau tupai yang sedang berjalan atau sedang melompat, kemudian biasanya ekornya ini akan ikut bergerak. Nah seperti itu. Jadi ketika tupai ini sudah melompat, biasanya ekornya ini akan bergerak saling silang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada slow in dan slow out. Nah, ini slow in dan slow out ini adalah gerakan yang memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah seperti pada gambar contohnya itu, slow in itu ketika bola itu atau bandulnya itu bergerak ke atas. Jadi dia dilepaskan kemudian ke atas. Itu dia kecepatan, dia pergerakannya cepat. Kemudian ketika slow out itu sendiri adalah dari atas, dia menyeluruh ke bawah, itu dinamakan slow out. Jadi itu adalah gerakan percepatan dan perlambatan. Nah, slow in ini biasanya diawali dengan gerakan secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out itu kebalikannya, gerakannya relatif cepat kemudian melambat seperti itu. Bisa dilihat pada contohnya, pada contoh gambar. Kemudian yang ketujuh ada arch. Arch ini adalah membuat gerakan animasi kita menjadi alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Jadi arch ini adalah biasanya berbentuk kurva. Seperti pada contoh gambar itu ada kaki yang sedang berjalan, itu bisa terlihat lebih nyata atau terlihat lebih alami ketika kita menggunakan gambar yang di atas ya. Kalau yang bawah itu kan lurus. Nah, kalau dia menggunakan gambar yang ada kurvanya itu melengkung seperti ini untuk animasi kakinya ketika berjalan, nah itu terlihat lebih alami, terlihat seperti langkah kaki betulan atau beneran gitu ya. Atau gerakan tangan. Seperti gerakan tangan biasanya kan jika kita buat animasi, usahakan gerakan tangannya itu membentuk kurva seperti itu sehingga bisa terlihat lebih alami seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Jadi begini, seperti terlihat pada contoh gambar, orang tersebut atau objek tersebut berjalan menggunakan topi Santa Claus. Nah, dikatakan secondary action adalah ketika orang itu berjalan atau berlari seperti pada gambar, topinya itu juga ikut bergerak. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi topi itu juga ikut bergerak. Itu yang dinamakan secondary action. Ada gerakan sekunder yang terjadi karena gerakan utama. Gerakan utamanya itu adalah berjalan atau berlari ya, melompat. Nah, gerakan sekundernya adalah gerakan dari topi Santa Claus tersebut yang ikut bergerak. Seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada timing. Timing adalah prinsip yang termasuk terpenting di dalam animasi. Jadi timing ini menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau biasa kita sebut dengan istilah in between. Jadi prinsipnya ini semakin banyak in between berarti durasi semakin lama, sehingga action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang juga seperti itu. Jadi timing ini itu seperti kita menentukan kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Nah, seperti itu. Seperti pada contoh gambarnya itu ada banyak pose kan. Nah, itu harus kita tentukan timingnya. Ada berapa gambar yang kita bisa berikan untuk di antara dua pose. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-10 ada yang namanya appeal. Appeal ini berkaitan dengan look, gaya visual dalam animasi, stylenya seperti apa. Jadi dengan appeal ini kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan kita atau buatan animator lain.
seperti itu. Contohnya kita bisa melihat ada style animasi dari Disney atau DreamWorks atau buatan Jepang, itu kan kita bisa lihat stylenya seperti apa. Nah seperti itu. Appeal ini digunakan untuk membuat karakter atau objek yang kita buat ini menjadi lebih menarik dan memiliki style yang unik. Nah seperti itu. Seperti contohnya di situ ada karakter Woody yang ada di film Toy Story. Nah itu kan unik ya, stylenya kita langsung oh ini buatan dari animator ini, seperti itu. Jadi appeal ini membuat gaya visual yang unik atau membuat visual yang menarik. Nah seperti itu. Kemudian yang ke-11 ada exaggeration. Exaggeration ini adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Biasanya ini digunakan untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Nah misalnya seperti pada contohnya itu, kalau gerakan biasa itu biasanya pada gambar yang pertama, mengangkat biasa. Nah, jika dilebih-lebihkan, nah itu seperti gambar yang kedua. Contoh yang lainnya itu mungkin bisa kita lihat biasanya ada di kartun itu objek atau karakternya sedang terkejut, kemudian oleh animatornya dilebih-lebihkan dengan bola matanya yang keluar. Nah, atau ekspresinya yang menjadi bulat, semua matanya bulat, terus mulutnya bulat, seperti itu. Atau seperti benda yang jatuh atau batu yang jatuh ke tanah, kemudian ada efek seperti debu ketika benda itu jatuh, kemudian ada efek seperti debu yang berterbangan. Nah itu bisa kita katakan juga exaggeration atau memberikan yang namanya efek mendramatisir atau hiperbolis. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada solid drawing. Solid drawing ini adalah menggambar karakter dari beberapa sudut sehingga karakter ini terlihat lebih bervolume dan konsisten. Nah, memang menggambar ini adalah dasar utama animasi. Jadi, menggambar ini memegang peranan yang signifikan dalam menentukan sebuah animasi, terutama animasi yang klasik ya. Jadi seorang animator ini harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan beberapa aspek lainnya yang dapat dilatih dengan cara observasi dan pengamatan. Dimana dalam observasi itu, hal yang harus kita lakukan yaitu dengan menggambar. Nah seperti itu. Kita bisa lihat pada contoh yang terlampir atau ada. Kita bisa lihat di situ, kita bisa lihat animasinya dibuat dari 0 sampai jadi itu cukup ini ya, cukup intens juga atau cukup detail. Jadi ada step per stepnya, jadi jelas gambarannya itu seperti apa. Dan juga bisa kita contohkan, misalnya kita membuat sebuah karakter Doraemon. Nah, karakter Doraemon ini perlu kita gambarkan tapak depan, kemudian tapak belakangnya Doraemon seperti apa, tapak sampingnya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita katakan juga dengan solid drawing. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah ada 12 prinsip dari animasi yang bisa saya jelaskan. Semoga membantu dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi ilmu baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.